Bagaimanakah sejarah atau asal-usul museum ini didirikan? Ya, museum ya, bukan perkampungan budaya Betawi. Iya, Tapi ya. khusus museum kan. Iya. Saya jawab tentang asal-usul atau sejarah tentang didirikannya museum milik Museum Betawi. Jadi museum ini museum etnologi, artinya etnografi, museum etnografi, museum dengan berbasis etnis ya. Dalam hal ini etnis Betawi. Jadi museum ini basisnya adalah etnografi. Jadi museum etnografi. Dia menyajikan atau menampilkan benda-benda atau benda-benda khususnya benda-benda orang Betawi. Jadi di situ sejarahnya dulu kali ya, kenapa itu didirikan. Jadi museum ini didirikan di tengah-tengah perkampungan budaya Betawi. Ini seluruhnya ini adalah perkampungan budaya Betawi yang luasnya itu 289 hektar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005. Museum ini salah satu yang ada di tengah-tengah perkampungan budaya Betawi, dalam ini berada di dalam zona A. Ini kita berada di dalam zona A. Kemudian apa saja yang ada di dalam Museum Betawi itu? Rencana ke depan ini museum ini masih embrio, dia masih embrio museum, belum museum yang sesungguhnya. Nah, ini masih cikal bakal Museum Betawi. Jadi dia terdiri dari 3 lantai. Yang ada sekarang di dalam museum ini, ada belum ke sana ya? Sudah. Yang ada di dalam sana itu adalah mengenai kuliner Betawi, mengenai tradisi pakaian-pakaian Betawi, mengenai alat kesenian Betawi. Jadi di situ ada kesenian ya, ada kesenian Betawi, ada gambang kromong, kemudian ada peralatan-peralatan masak orang Betawi di lantai 3. Di bawah itu ada ornamen rumah Betawi. Di lantai dasar itu ada gigi balang, ada buaya ya, roti buaya, ada ondel-ondel, ada cara membuat kerak telur ya, perlengkapan membuat kerak telur, ada perkakas orang Betawi, dalam ini gegaman kalau Betawi bilang itu ada golok di bawah ya. Kalau di atas itu di lantai 2-nya itu ada mengenai maket tentang perkampungan budaya Betawi dan tokoh-tokoh seniman di lantai 2 itu. Tokoh seniman. Kemudian di lantai 3 itu adalah tadi peralatan kesenian Betawi, ada gambang kromong, ada beberapa alat marawis, ada juga beberapa alat marawis di lantai 3 gitu ya. Jadi ini koleksinya belum lengkap ya, kali ini masih embrio. Ke depan kita harapkan koleksi ini menjadi lengkap. Jadi ke depannya itu kita sudah lakukan satu perencanaan. Jadi siklus nanti ke depannya itu museum ini adalah siklus daur kehidupan orang Betawi. Jadi kehidupan orang Betawi sejak dia lahir sampai dia meninggal itu nanti digambarkan di dalam museum sesuai dengan mazhabnya, yaitu etnografi. Jadi museum etnografi itu sekilas tentang museum Betawi. Bagaimana signifikasi palang pintu pada masyarakat Betawi? Ya, palang pintu itu sebuah tradisi supaya budaya orang Betawi itu, yang mana ketika dia melakukan suatu acara, biasanya itu acara besanan manakala pengantin pria datang kepada pengantin wanita dengan membawa serombongan dari rombongan pengantin pria. Itu signifikannya bahwa itu merupakan suatu tradisi atau budaya masyarakat Betawi yang dilatar belakangi bahwa di zaman dulu itu di Betawi itu setiap kampung itu ada jagoannya, ada jawaranya. Jadi kalau si Ade ini mau ngelancong istilahnya, kalau sekarang ngapel ya, di kampung yang lain Ade bisa harus jatuhin kampung itu, jagoan kampung yang sebelah. Kalau Ade bisa jatuhin ya, ngalahin kampung sebelah, Ade boleh ngapel di rumah cewek yang kampung sebelah. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi budaya orang Betawi. Jadi sebagai sebuah kehormatan ya, begitu dia udah boleh dia melakukan besanan gitu ya, melakukan besanan, tali persaudaraan melalui perkawinan. Nah, itu sebagai sebuah tanda kehormatan ada namanya upacara palang pintu. Di dalam upacara palang pintu itu ada namanya pantun Betawi, ada permainan silat, ada pembacaan sike, selawat gitu kan. Nah, itu semua itu dalam rangka menampilkan
kebiasaan atau budayanya orang Betawi. Misalnya di situ kan main pukul tuh dia. Iya. Main pukul silat ya, main pukul. Kalau orang Betawi bilang main pukul silat itu memang itu orang Betawi budayanya begitu. Budaya orang Betawi itu ngaji, sholat, silat gitu ya. Ngaji, sholat, silat. Itu dalam pengertian yang luas gitu ya. Jadi itu salah satu signifikannya palang pintu. Jadi sebagai sebuah kehormatan bahwa dia sudah bisa menjaga dirinya dan calon istrinya juga keluarga yang ada di situ dalam hal menjaga keamanan. Nah, artinya dia sudah sanggup menjaga dirinya, istrinya dan keluarga di situ sehingga tampilkanlah kebolehannya kalau orang Betawi. Baik itu silat, dia sike, selawat dalam hal ini juga pantun-pantun. Itu signifikannya palang pintu. Apa saja keunikan budaya Betawi? Keunikan budaya Betawi gini, budaya Betawi ini adalah sebuah etnis sebagai penduduk inti dia, penduduk inti ibu kota Jakarta ini etnisnya Betawi. Kalau bilang unik, bagaimana tidak menjadi unik? Kita katakan tidak unik. Dia berada dalam sebuah pusat kota, tetapi dia masih mempertahankan tradisi lama. Ini kan kita di tengah-tengah kota nih. Di tengah-tengah kota kita ini berada karena di ibu kota, tapi masih memperhatikan tradisi lama dalam hal ini kultur budaya Betawi. Itu yang dikatakan ini. Jadi satu sisi begitu pesat kemajuan pembangunan dengan budaya yang bermacam-macam berbagai etnis, tapi orang Betawi masih mempertahankan budayanya di tengah-tengah kota itu. Katanya unik, dan budaya Betawi itu adalah budaya yang merupakan akulturasi budaya dari suku-suku lain, dari etnik-etnik lain, misalnya dari Jawa, dari Sunda, dari luar negeri juga, dari Bugis, dari Cina, dari Bugis kita ya masih nasional, dari Cina, dari Arab, dari Portugis masih kita pakai, kita akulturasi budayanya, percampuran budayanya di sana, makanya unik dibilang. Jadi seperti gambang kromong. Gambang kromong itu ada beberapa alat musik yang yang namanya nama alat musik Chinese, misalnya kayak Poahyan, Supong, itu kan nama Cina itu. Tehyan, gambang kromong itu gambang dan kromong. Gambang itu mungkin dari kita ya, dari sini asli, tapi kromongnya kan dari Jawa itu. Jadi gambang kromong. Jadi itulah dikatakan unik itu perpaduan akulturasi dari etnis lain, baik itu di dalam maupun di luar negeri, dan itu merupakan perpaduan sehingga itu dibilang unik. Terdapat apa saja di dalam Museum Betawi? Ya tadi saya sebutkan ada ondel, ada golok segala macam tadi kan, ada ornamen gigi balang, ada peralatan gambang kromong, ada foto-foto artis, ada perkakas masak. Ini pertanyaan terakhir sih. Siapa saja tokoh-tokoh Betawi? Ya, tokoh-tokoh Betawi itu kalau ada tahu Muhammad Tamrin itu siapa? Wah, kurang tahu Pak saya. Kalau jalannya tahu ya? Jalan Tamrin. Oh ya, tahu. Jalan Tamrin itu nama tokoh Betawi, namanya Muhammad Tamrin. Jadi Muhammad Tamrin itu yaitu tokoh Betawi hidupnya sebelum kemerdekaan. Jadi itu beliau itu orang Betawi pertama sebagai pribumi yang menjadi Pokstrat. Pokstrat itu kalau sekarang itu DPR lah ya. Kalau dulu bilang Pokstrat itu artinya pribumi yang menjadi Pokstrat pada zamannya di tahun 1916 itu Muhammad Tamrin itu menjadi di zaman itu sampai dengan dia meninggal tahun 38 itu beliau pernah menjadi anggota Pokstrat. Pokstrat itu artinya anggota DPR zaman sekarang. Itu dia memperjuangkan hak-hak pribumi dan bagaimana Indonesia supaya bisa merdeka, karena pada saat itu kita berada masih dalam genggaman penjajah. Beliau sudah memikirkan tentang bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana tentang bernegara, bagaimana tentang mempersiapkan kemerdekaan. Itu putra Betawi, Muhammad Tamrin itu pada masanya ya. Kemudian kalau ke sini banyak lah. Kalau ke sini itu ada yang masih hidup, Bang Ridwan Saidi salah satu juga tokoh Betawi. Kalau Pak Nahrawi Ramli itu ya, ketua Purkabi itu juga salah satu tokoh Betawi, Jenderal Nahrawi itu. Kemudian Jenderal Dr. Muhammad Syukur itu, Bang Syukur, Abdul Syukur namanya, itu juga tokoh Betawi kalau zaman sekarang. Termasuk Benyamin Sueb juga, yang almarhum tokoh Betawi. Termasuk Jainuddin MZ juga itu tokoh almarhum, itu tokoh Betawi juga gitu ya. Jadi masa lampau itu ada Muhammad Tamrin ya. Kemudian kalau ulama-ulama besar seperti Abdullah Syafi'i, Kiai Nur Ali, itu semua tokoh-tokoh Betawi.